Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengoptimalkan performa Kingdom Come Deliverance 2 sambil tetap menjaga tampilan game agar tetap indah. Pertama, buka Steam dan di toko cari gamenya, gulir sedikit ke bawah dan temukan persyaratan minimum dan yang direkomendasikan untuk PC, persyaratan sistem, dan pastikan PC Anda setidaknya memenuhi persyaratan minimum. Jika tidak, maka game Anda tidak akan bisa dibuka. Dalam situasi yang ideal, PC Anda memenuhi persyaratan yang direkomendasikan. Persyaratan dan Anda tidak perlu khawatir tentang performa karena game akan berjalan lancar bahkan pada pengaturan tertinggi. Jika itu bukan situasinya, video ini cocok untuk Anda. Sekarang, saya merekomendasikan untuk menginstal perangkat lunak AMD Adrenalin yang akan memungkinkan kita menyesuaikan game sesuai kebutuhan kita dan juga memperbarui driver dengan lebih baik. Mereka lebih cepat dan ini jauh lebih mudah daripada menginstalnya secara manual. Jika Anda belum menginstal driver, di kota ini akan ada tombol untuk menginstalnya. Perangkat lunak ini akan memandu Anda melalui prosesnya dengan sangat mudah. Sekarang jika Anda tidak memiliki perangkat lunaknya, cukup buka Google dan tulis AMD unduhan adrenalin. Dalam sebagian besar kasus, tautan pertama akan menjadi tautan yang benar. Cukup tekan unduh dan ikuti panduan pengaturan. Sekarang, kita juga bisa gunakan segera di AMD setelah lahir. Penyetelan kinerja, dan kami memiliki beberapa pilihan seperti kinerja dan kualitas. Jika kartu grafis dan PC Anda secara umum berada di kelas bawah, saya sarankan untuk memilih mode performa, tetapi saya sudah mencoba mode kualitas dan sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaannya. Jadi untuk kartu grafis saya akan membiarkannya pada pengaturan default dan menyesuaikan gamenya di dalam. Jadi saya akan membiarkannya pada pengaturan default. Coba opsi performa dan kualitas ini, lalu lihat mana yang paling cocok untuk Anda. Gunakan saja. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan ini. Saya menutup aplikasinya. Dan saya akan menunjukkan pengaturan dalam game saya dan saya akan menjelaskannya di sepanjang jalan. Saya juga akan menyalakannya. Hamparan kinerja. Oke, sudah terbuka. Kita akan melihat kinerja PC dan FPS dan kita bisa menjadi jurinya. Pengaturan berfungsi dengan baik. Oke, pertama, ketika Anda menjalankan game, lebih baik melakukannya dari menu, bukan dari game itu sendiri, karena Anda harus memulai ulang game dan itu akan memakan waktu. Dan itu akan menjadi membosankan. Jadi pertama, buka pengaturan grafis. Jadi sensor tergantung pada kartu grafis Anda. Ya, jika sedikit kelas bawah, tapi kalau kelas atas Anda harus menyesuaikan resolusinya. Saya akan membiarkannya di Full HD karena saya tidak melihat perbedaan antara 4K dan Full HD. Saya akan biarkan seperti itu. Saya rasa itu sudah bekerja dengan baik. Mode jendela itu tergantung preferensi. Saya akan membahasnya nanti karena kita akan masuk ke pengaturan lanjutan dan menyesuaikan masing-masing pengaturannya sendiri-sendiri. Di sini ada VSync, ini sangat penting. Saya akan membiarkannya dalam posisi mati karena ini sangat memengaruhi performa. Jika Anda menyalakannya, Anda tidak akan melihat frame tearing. Jika Anda membiarkannya mati, Anda akan melihat beberapa frame tearing pada FPS rendah. Pengaturan ini juga sangat penting. Ini adalah pengaturan field of view. Karena ini berarti semakin rendah nilainya, semakin kecil FOV-nya, dan PC Anda tidak perlu menghasilkan gambar sebanyak itu.
Ini sedikit memengaruhi performa, skala resolusi. Ini adalah teknologi upscaling dari AMD, yaitu FSR. Teknologi ini bekerja cukup baik di game ini. Blurnya tidak terlalu terlihat. Saya mengaturnya pada pengaturan kualitas, tapi Anda bisa bereksperimen dengan mode balance atau performance. Saya akan membiarkannya di mode kualitas dan mengatur ketajaman ke pengaturan tertinggi karena menurut saya, untuk kartu grafis saya, game ini terlihat cukup bagus. Dua pengaturan ini sesuai preferensi Anda, yaitu motion blur dan yang dekat dengan OF. Oke, mari kita konfirmasi. Sekarang mari kita masuk ke pengaturan grafis lanjutan. Di sini saya akan mengatur kualitas objek ke tinggi. Jika Anda memiliki PC kelas menengah ke atas, saya akan membiarkan semua pengaturan ini tetap tinggi, dan pengaturan terpenting di sini adalah pencahayaan. Ini adalah peningkatan performa terbesar jika Anda menurunkan pengaturannya. Saya akan membiarkannya di medium. Begitu juga dengan kualitas shader, saya juga akan membiarkannya di medium atau high jika Anda punya PC yang lebih tinggi. Shadows, ini hanya memberikan peningkatan performa yang kecil dari pengalaman saya. Saya juga akan membiarkannya di medium. Tekstur, ini sepenuhnya tergantung pada VRAM di kartu grafis Anda. Jika Anda memiliki 8 GB atau lebih di kartu grafis Anda, biarkan di high atau bahkan ultra karena gamenya berjalan dengan baik. Saya sudah mencobanya di 8 GB lebih VRAM dan saya atur di high dan hasilnya cukup baik. Pengaturan ini memengaruhi awan, kabut, serta hal-hal lain yang serupa dengan itu. Saya akan membiarkannya di medium ke low karena pengaturan ini cukup memberikan salah satu dampak performa terbesar terhadap performa di game. Saya akan membiarkannya di medium untuk saya. Detail vegetasi ini berpengaruh pada rumput, pohon, dan hal-hal seperti itu. Saya juga akan membiarkannya di medium. Saya tidak akan mengulas pengaturannya sekali lagi, jadi Anda bisa menyalinnya. Oke, mari kita konfirmasi. Dan sekarang, mari kita kembali ke game, lalu kita perhatikan dengan seksama FPS kita untuk memastikan performa yang kita dapatkan. Jumlah FPS yang ideal adalah sekitar 60 ke atas. Oke, jadi kita sudah menyalakan gamenya. Seperti yang bisa Anda lihat, kita mengaktifkan upscaling, jadi masih ada sedikit blur, tapi upscaling benar-benar meningkatkan FPS. Tapi dari yang kita lihat, gamenya tidak terlihat buruk dan kita mendapatkan 130 FPS. Itu sangat bagus. Kita bisa berjalan-jalan. Tentu saja FPS akan turun di kota-kota besar, di kota-kota kecil, dan disitulah Anda harus sedikit mengatur ulang pengaturannya, menyesuaikan seperlunya. Misalnya, Anda bisa mengganti detail karakter ke rendah karena ini akan bekerja dengan sangat baik ketika digunakan dalam situasi yang sesuai. Berjalan di kota dan ada banyak NPC, itu akan sangat membantu jika Anda mengatur detail karakter ke rendah. Tapi untuk sekarang saya akan biarkan di pengaturan tinggi. Dan itu saja sebenarnya. Seperti yang bisa Anda lihat, gamenya masih berjalan dengan sangat baik dan kita mendapatkan FPS stabil di kisaran 120 sampai 110 di dalam game.
Jadi itu saja untuk video hari ini. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, silakan beri like, subscribe, dan mungkin tinggalkan komentar. Terima kasih sudah menonton.